Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kehadirat Ilahi Robi yang hari ini sampai dengan malam hari ini ya, kita masih diberikan kesehatan ya, masih diberikan kesempatan sehingga dengan kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Tuhan Yang Maha Esa kita dapat mengikuti dan melaksanakan berbagai kegiatan ya, berbagai aktivitas termasuk kegiatan dan aktivitas kita malam hari ini pertemuan keempat ya. Ya, kalau tidak salah keempat ya. Untuk mata kuliah sementara manajemen keuangan, ya. Sementara manajemen keuangan ini apa namanya untuk prodi manajemen ya. Prodi manajemen semester ke-6 ya, semester 6 ya. Semester 6. Oke. Oke. Baik teman-teman, kita melanjutkan ya yang sudah kita apa namanya sebut jelaskan minggu lalu kalau tidak salah minggu sebelumnya ya, minggu sebelum UTS ya. Apa terkait dengan apa namanya tujuan ya tujuan daripada output yang nanti akan menghasilkan adalah berupa suatu draft ya apa harapannya ya suatu draft ya draft artikel atau draft karya ilmiah yang nanti akan dikerjakan secara kelompok ya. Yang tujuannya adalah teman-teman di sini mampu atau dapat mengevaluasi ya kualitas dan relevansi referensi ilmiah terutama berkaitan dengan manajemen keuangan ya menggunakan sebuah aplikasi yang namanya Open Knowledge Map ya secara kritis dan juga sistematis. Ya. Kenapa menggunakan aplikasi dan apa sih keunggulan daripada aplikasi ini gitu kan ya. Aplikasi ini nanti teman-teman ya dapat membantu sebentar saya share dulu izin. Ya. Apakah sudah nampak teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Bapak. Oke. Nah, ini aplikasi ini teman-teman dapat membantu ya teman-teman di dalam menentukan topik ya, topik ataupun judul manakala belum memiliki judul. Dan juga sebagai eh, yang dapat digunakan untuk membantu teman-teman dalam menyusun referensi atau penelitian terdahulu terkait dengan topik atau judul yang nanti akan teman-teman Bapak Ibu semua teliti ya. Baik itu nanti dalam berupa skripsi ataupun karya ilmiah gitu ya. Yang harapannya ya karena mata kuliah ini berupa seminar ya, seminar manajemen keuangan, outputnya adalah seminar gitu kan ya. Seminar yang di awal kita jelaskan bahwa akan teman-teman seminarkan ketika ini sebagai pengganti UAS ya, gitu ya kan ya di pertemuan ke berapa ya ke 8 ke sorry ke 6 ya kalau tidak salah ya ke 6 atau ke 7 itu kalau tidak salah itu biasa ya jadi sebagai pengganti UAS ya apa yang dipresentasikan ya berkaitan dengan riset manajemen keuangan seperti itu ya untuk kelompok kemarin sudah dibagi belum ya kelompoknya saya lupa itu. Belum, Pak. Belum ya. Belum. Oke. Nah, di sini kan ada berapa? 19 orang ya? 19 atau 18 orang? Total 18, Bapak. 18 ya? 18, oke. Nah, silakan dibagi ya menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok, sorry. 18 ya, 18 berarti 6 kelompok ya. 6 kelompok, satu kelompok 3 orang. Gitu ya. Satu kelompok 3 orang ya. Untuk 6 kelompok jadinya. 18 pas ya. Untuk nama-namanya silakan ya, teman-teman saja yang menentukan akan bergabung dengan siapa ya. Yang pasti jumlahnya adalah 6 kelompok, tiap kelompok 3 orang untuk mencari topik ya, topik berkaitan dengan manajemen keuangan yang nanti akan diseminarkan sebagai pengganti UAS ya. UAS-nya sebenarnya tetap melalui online gitu kan ya. Nanti kita cari harinya. Mungkin
karena malam karena kita kelasnya malam mungkin di hari di hari Sabtu pagi atau tetap di malam harinya, malam Jumatnya atau Sabtu pagi, nanti kita tentukan kembali harinya ya sesuai dengan kesepakatan ataupun kesediaan teman-teman gitu ya untuk apa namanya melakukan seminar atau presentasi baik kelompok ya. Nah, izin teman-teman semua, sebentar. Ininya mana ya? Ada ya. Sebentar, kok ini enggak itu sebentar ya. Oke, baik. Nah, ini ya topik yang akan kita diskusikan pada malam hari ini, yaitu pemetaan riset keuangan menggunakan Open Knowledge Map, ya, sebuah pendekatan problem based learning, ya, untuk menemukan kebaruan dalam topik skripsi. Yang tadi kami sampaikan di awal bahwa dengan aplikasi ini tidak perlu berbayar, teman-teman, gratis ya, dapat di langsung digunakan melalui website ya. Nanti kita praktekkan bersama bagaimana aplikasi ini dapat digunakan ya untuk menemukan kebaruan daripada topik skripsi jika teman-teman ya belum menemukan judul ya atau nanti ya untuk menentukan topik daripada tugasnya yang secara kelompok tadi berkaitan dengan manajemen keuangan. Seperti itu ya, teman-teman ya. Lewat. Nah, oke. Nah, ini ya, kita lihat bersama bahwa di dalam eh, mungkin ya ini pernah dialami oleh kita semua ya bahwa apa ya, dalam mencari literatur itu kita sempat bingung gitu kan ya, bingung apa literatur apa yang cocok, literatur apa yang relevan gitu kan ya, yang nanti akan kita jadikan sebagai referensi di dalam penulisan tugas akhir kita ya, tugas akhir kita ataupun tugas penelitian kita ya. Karena apa? Karena saking banyaknya referensi ya yang tersebar di dunia maya ya, di internet itu kan sangat banyak sekali ya, literatur-literatur ataupun referensi-referensi yang kalau kita teliti kembali ya ada beberapa ada beberapa yang mungkin tidak relevan ya, dengan topik yang kita teliti atau justru ya semuanya relevan gitu kan ya. Tinggal kita mana ini yang paling atau sangat relevan dengan topik yang akan kita teliti. Seperti ini, ada skripsi-skripsi yang lama, ya, referensi-referensi yang sangat banyak, gitu ya, ribuan PDF-PDF yang tersedia di internet, tentunya di Google, itu baik berupa repository serta data-data yang tidak relevan, gitu kan ya, yang membuat kita menjadi kebingungan, gitu ya. Kalau bahasa anak saya tersesat mungkin ya, tersesat mana ini ya artikel yang sesuai, ya topik yang sesuai yang bisa kita replikasi, gitu kan, yang kita jadikan sebagai referensi utama dari sekian banyak referensi yang tersedia di internet, gitu. Apalagi dengan adanya kebutuhan yang mendesak, itu kan ya. Seperti sekarang ini kan hanya beberapa pertemuan teman-teman diminta disiapkan untuk apa mencari artikel yang nantinya akan Bapak Ibu teman-teman semua presentasi di pertemuan akhir nanti ya. Seperti itu. Nah, nah apa namanya? Sebentar.
Solusinya apa? Nah, solusinya adalah ini, teman-teman semua, Bapak Ibu semua ya. Dengan bantuan aplikasi yang namanya Open Knowledge Map. Ya. Nah, aplikasi ini akan memandu, gitu kan, ya, akan memandu, mengumpulkan referensi-referensi yang cocok, ya, yang nantinya akan teman-teman pilih kembali dari yang sudah dipilihkan oleh Open Knowledge Map, ya, untuk digunakan sebagai referensi penelitian kita, gitu, ya. Nanti itu begitu kita klik Open Knowledge Map, ya akan muncul, akan dicarikan 100 artikel, ya, 100 artikel yang sesuai dengan kata kunci yang kita ketikkan pada aplikasi Open Knowledge Map. Nah, dari 100 artikel itu tinggal kita pilih tuh, ya. Tinggal kita pilih mana yang paling relevan, ya, dengan topik yang nanti akan kita teliti. Atau, ya, kalau kita belum menemukan topik yang akan kita teliti, nanti pun juga dengan Open Knowledge Map ini akan membantu, ya, kita mempelajari topik-topik atau judul-judul yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya, gitu ya. Tinggal kita ATM, ya, amati, tiru, modifikasi atau replikasi, gitu ya, dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada, gitu ya. Nah, seperti ini. Nanti dengan Open Knowledge Map, ya, Bapak Ibu semua akan mendapatkan tuh visualisasi topik, ya. Nanti akan dikelompokkan literatur-literatur sesuai dengan klaster tema, ya. Ya, tema keuangan, tema kinerja keuangan, gitu kan ya, tema profitabilitas keuangan, itu nanti akan dipetakan, ya, ya sesuai dengan klasternya, dengan gambar atau visual yang sangat menarik, seperti itu, teman-teman semua. Nah, nah nanti akan ada juga ya apa namanya identifikasi tren dengan apa? Dengan bubble-bubble gitu kan ya, atau lingkaran-lingkaran ya. Karena nanti berbentuk bubble-bubble lingkaran-lingkaran seperti systematic literature review gitu kan ya. Nah, semakin besar lingkaran gitu kan. Berarti itu semakin banyak referensi yang mendukung tema atau topik yang muncul terkait dengan semisal kita meneliti berkaitan dengan kinerja keuangan. Misal ya. Nah, akan muncul tuh trennya di sini ya. Trennya apa sih, topik apa sih yang terkait dengan kinerja keuangan? Ya. Apakah berkaitan dengan profitabilitasnya? Apakah berkaitan dengan solvabilitasnya? Ya, atau justru berkaitan dengan inflasi? Nah, nanti akan muncul di sini dari 100 artikel yang akan dikelompokkan oleh Open Knowledge Map. Gitu ya. Namun tentu harus kita pilih dan pilih, gitu kan ya. Pilih dan pilih apa? Berkaitan dengan akurasi akademiknya gitu ya. Karena yang muncul disediakan atau dipilihkan oleh Open Knowledge Map ini seluruh artikel baik repository gitu kan ya ataupun juga jurnal dan proceeding. Nah, kita pilih mana yang relevan. Tentunya yang relevan adalah yang sudah berupa publikasi dalam artikel atau proceeding. Yang masih dalam bentuk repository ya ataupun itu masih skripsi, itu tidak dapat kita gunakan sebagai referensi, ya, karena masih tersimpan di perpustakaan kampusnya masing-masing, ya, walaupun sudah di repositori, ya. Belum berupa jurnal. Maka yang kita pilih untuk akurasi akademiknya adalah, ya, yang sudah berupa jurnal atau proceeding, gitu. Nah, yang 100 artikel itu adalah open access ya, dapat akses penuhnya, ada linknya gitu ya. Jadi kita dapat mendownload lalu mempelajari artikel yang sudah dicarikan oleh Open Knowledge Map ini untuk mendukung penelitian kita. Seperti itu teman-teman semua. Dari sini apakah ada pertanyaan, monggo, sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya? Apakah ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Lanjut dulu Belum, ya. Bapak. Baik. Nah, ini. Nah, ini adalah apa namanya arsitektur ya atau tahapan-tahapan ya atau kerangka dalam menentukan atau menemukan sebuah topik. Gitu. Apa saja itu? Nah, di sini jelaskan ada lima tahapan atau 5 fase ya. Yang pertama adalah tentu kita dari yang sudah kita kumpulkan tadi, itu kan ya. Kita cari apa sih orientasi masalah ya
yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya, gitu kan ya, yang tadi disediakan oleh Open Knowledge Web itu, ya, apa masalah-masalah yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya, gitu ya. Apakah itu ada keterkaitan dengan mungkin fenomena masalah yang nanti akan kita teliti kalau kita sudah memiliki apa rumusan masalah atau fenomena masalah yang akan kita teliti. Kalau belum, kita bisa mempelajari dari eh, masalah-masalah yang diteliti oleh peneliti sebelumnya. Tinggal kita cocokkan dengan objek yang nanti akan kita teliti. Ya, apakah sama atau tidak ini masalah yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya? Yang mungkin saja, ya, masalah yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya itu ada yang sama, ya, dengan objek yang nanti akan kita teliti, yang mungkin saja permasalahan itu sama, ada kesamaan, ya. Walaupun berbeda, misalkan berbeda tempat atau lokasinya gitu ya, seperti itu. Nah, ya. Lalu setelah apa namanya kita cari masalah-masalah itu dari beberapa penelitian sebelumnya, ya, lalu kita kumpulkan, kita petakan. Hmm. Kita petakan ke dalam sebuah tabel yang namanya tabel penelitian terdahulu, ya, untuk memetakan, oh ini penelitian A, masalahnya misalkan ada 3 masalah, gitu ya. Topik B atau judul B, topiknya ada 4 masalah. Nah, nanti kita tinggal pilih apa dalam kita pelajari, apakah antara artikel A dan artikel B ini masalah yang diteliti sama, ada kesamaan atau sama persis ke apa butir-butir masalahnya itu, gitu. Ya, nanti kita praktekkan. Ya, lalu yang ketiga adalah mendiagnosa klaster itu. Nah, apa sih yang kita diagnosa? Tentunya kan dari beberapa artikel itu, ya, menghasilkan penelitian yang mungkin berbeda-beda, gitu ya. Berbeda-beda hasilnya. Ada yang berbeda hasil, ada yang sama, gitu ya. Gitu. Nah, nanti kita kita apa namanya, kita mapping lagi, apa sih riset gapnya, perbedaan hasilnya antara artikel A, artikel B dengan topik yang ada kemiripan atau kesamaan. Ya. Apakah hasilnya juga sama persis antara peneliti A dan peneliti B itu, atau ada perbedaan? Nah, di sini, ya, di fase 3 itu. Nah, setelah itu tentu, ya, setelah kita kumpulkan nanti kita sintesis, gitu kan ya. Menurut kita, gitu kan ya. Menurut kita dari artikel yang sudah kita kumpulkan itu, ya, dari hasil penelitian yang sudah dikumpulkan itu, pendapat kita seperti apa? Gitu, ya. Lalu kita evaluasi apakah yang sudah kita kumpulkan itu benar-benar relevan atau relate dengan topik yang nanti akan kita teliti. Seperti itu, teman-teman semua. Nah, ini bagaimana kita memulainya, gitu kan ya? Piye caranya, Pak, gitu ya, untuk menentukan atau menemukan orientasi masalah itu. Ya. Nah, orientasi masalah tentu, ya, dengan apa namanya kita pelajari teritori, gitu ya. Ya, karena masalah yang dapat kita teliti tentu masalah yang ada dasar teorinya. Ya, kalau tidak ada teorinya masalah itu ya tidak perlu kita teliti, ya, karena apa pasti tidak akan selesai, gitu kan ya. Maka carilah masalah yang ada teorinya, gitu. Karena kita akademisi, ya. Adalah masalah yang ada teori. Contoh masalah apa yang ada teori? Tadi berkaitan dengan, kalau dikaitkan dengan keuangan, misalkan profitabilitas. Ya. Nah, itu ada teorinya. Banyak teori-teori yang menyatakan definisi, ya, indikator bagaimana pengukuran berkaitan dengan profitabilitas. Itu banyak sekali. Ya. Atau berkaitan dengan solvabilitas, rentabilitas, ya, dan lain-lain berkaitan dengan keuangan itu pasti ada dasar teorinya. Gitu kan ya. Oke. Nah, ya, diawali dengan tadi kata kunci, gitu ya. Kata kuncinya, misalkan profitabilitas, ya. Nanti akan muncul tuh, ya, banyak apa 100 artikel dikumpulkan oleh Open Knowledge Map terkait dengan profitabilitas. Saya contohkan, ya.
berkaitan dengan ini biar lebih memudahkan teman-teman memahaminya. Ini ya. Dari sini, ya. Bapak Ibu semua teman-teman tinggal ketik saja Open Knowledge Map. Nah, seperti ini. Open Knowledge Map. Oke. Ini tidak perlu diinstal dan gratis, tidak perlu daftar, tidak perlu bayar. Ya. Nah, ini ya. Map a research topic with AI. Ya. Jadi ini membantu apa namanya? Salah satu aplikasi berbasis AI, gitu ya. Untuk apa? Untuk memapping topik daripada penelitian. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengetikkan kata kunci saja di sini. Ya. Nah, di sini ada dua sumber, ada dari apa namanya publikasi media atau life science ya, atau dari all disciplines ya. Nah, teman-teman pastikan yang base saja ini, yang all discipline ya, bukan yang life science. Nah, karena ini berkaitan dengan kesehatan ya. Nah, Bapak Ibu semua pilih yang base ya. Nah, jadi tinggal ketikkan saja enter your keywords ya. Tinggal ketik saja keyword apa yang mau dicari, kata kunci apa yang mau diteliti ya. Masalah apa yang mau dicoba pelajari, tinggal ketik di sini. Ya. Contoh ya. Contoh kita coba cari misalkan kinerja keuangan. Nah, karena kita berkaitan dengan keuangan kan ya, kinerja keuangan. Kita ketikkan di sini. Ya. Lalu ketik apa klik go. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini memapping dia ya. Memapping o- oleh Open Knowledge Map. Sebanyak 100 artikel nanti akan dimunculkan. Kita tunggu hasilnya ya. Ini muncul ya teman-teman ya. Saya sedang menampilkan Open Knowledge Map. Apakah terlihat? Terlihat, Bapak. Baik. Takutnya Terlihat. yang ditampilkan berbeda. Nah, ini Bapak Ibu semua ya. Oleh Open Knowledge Map dari 100 artikel ini, nah 100 artikel ini ya, di mapping sama dia ya, di mapping sesuai tema atau areanya. Nah, ini di mapping dalam bentuk visual. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa akan sampai apa akan dibuatkan bubble-bubble ya atau lingkaran-lingkaran. Semakin besar lingkarannya ya, semakin banyak referensi yang mendukung topik penelitian tersebut ya. Contoh di sini ya. Ini yang paling besar yang mana nih? Alat ukur atau pengaruh kinerja lingkungan? Ini. Alat ukur, Pak. Alat ukur ya, oke. Nah, kita klik alat ukur. Ya. Klik alat ukur, ini kan tadi 100 responden ya, 100 artikel ya. Alat ukur ini ada beberapa artikel yang mendukung. Kita klik sini. Nah, di alat ukur ini ada 13 artikel yang terkait dengan alat ukur. Ya. Ini areanya alat ukur laporan keuangan kinerja perusahaan pandemi COVID. Ya. Areanya ini, area penelitiannya gitu ya. Ini ada 13 artikel ya yang terkait dengan alat ukur laporan keuangan, kinerja perusahaan dan pandemi COVID-19. Nah, di sini tadi disampaikan ya bahwa untuk yang ini ya, yang ini ya, akurasi ya. Berkaitan dengan akurasi kita kan harus menyaring nih. Menyaring artikel yang benar-benar berupa jurnal atau karya ilmiah yang tinggi, membuang repositori yang masih mentah. Kenapa masih mentah? Karena repositori itu masih berupa tugas akhir baik skripsi, tesis maupun disertasi. Ya, masih lengkap tuh ya 5 bab ya kalau skripsi. Begitu juga tesis dan disertasi. Nah, yang kita gunakan adalah jurnal atau proceeding. Maka di sini kita lihat praktikan di sini sumbernya. Ya. Contoh ini, link adalah e-journal. Ya.
jurnal LPP munsa.ac.id ya. Berarti ini adalah apa namanya? Kalau sini proceeding ya, proceeding. Nah, ini bisa kita gunakan. Kita cek lagi di bawahnya. Ini jurnal. Oke, jurnal bisa kita gunakan. Nah, seperti ini repository. Nah, ini jangan kita gunakan ya. Ini tidak belum dapat kita gunakan ya, atau tidak boleh lah ya. Nih. Karena ini masih berupa skripsi ya. Repository ini. Ya. Ini adalah perpustakaan digital dari kampus masing-masing ya. Belum bukan penerbit jurnal gitu ya. Ini tidak kita gunakan. Yang digunakan adalah seperti ini, jurnal ya atau proceeding itu boleh digunakan sebagai referensi. Ini yang dimaksud tadi kita memilah dan memilih mana yang relevan kita gunakan. Dan ya, dan juga tadi disebutkan adalah open access, gratis ini, ya, gratis. Nah, ini kita cek. Ini sudah ada PDF-nya, ya, ada linknya yang dapat kita akses, kita buka. Ya. Contoh kita klik ini. Nah, ini ya dapat kita akses dan gratis bisa kita download ya tanpa perlu izin. Ya, ini yang dimaksud adalah open access tadi, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya apa? Nah, kita tinggal memilih nih mana dari dari 13 artikel ini yang nantinya akan kita coba teliti, gitu. Kalau boleh tahu dari teman-teman tertarik ke mana? Penilaian kinerja keuangan PT Bank Syariah atau analisis laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan ataukah ini metode economic value added untuk menilai kinerja keuangan atau yang mana? Coba teman-teman tertarik yang mana nih? Atau Pak, belum ada yang tertarik Pak dari judul dari topik ini yang ditawarkan. Kita bisa kembali ya. Kita kembali ke trik ini ya, back ya. Lalu kita pilih yang lain misalkan ini coba ya. Ini ada berapa artikel nih? Ini juga ada 13 artikel. Ya. Nah, ini judulnya. Pengaruh pengungkapan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial terhadap kinerja keuangan. Oke. Lalu ada pengaruh kinerja lingkungan dan biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan. Nah, ini semuanya artikel-artikel terkait dengan keuangan, ya, manajemen keuangan. Utamanya berkaitan dengan kinerja keuangan. Seperti itu. Ya. Semisal kita ingin apa tuh? Ya. Kita cari lagi yang cocok misalkan ya. Yang lain yang mana sih? Inklusi keuangan. Nah, coba ini ya, inklusi keuangan. Walaupun lingkarannya kecil, coba ya. Ada berapa artikel di sini? Ada 10 artikel. Nah, ini. Pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan, dan akses permodalan. Nah, coba ini seperti menarik ya. Kita buka. Oke. Nah, ini teman-teman. Ya. Nah, tadi disebutkan di sini ya. Di slide berikutnya itu tadi bahwa kita tadi ini ya. Apa namanya? Lewat ya. Ini ya. Orientasi masalah ya. Membidik fenomena dan merumuskan kata kunci ya. Yang dijelaskan dengan cara tadi ya, menentukan kata kunci dan mengidentifikasi isu. Oke. Untuk apa? Untuk mengamati fenomena bisnis dan keuangan. Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Ini tinggal kita copy saja. Ya. Kita copy seluruhnya. Ya. Kita copy. Lalu paste atau paste ke Microsoft Word. Sini. Kita kumpulkan. Nah, ini kita sudah ada satu referensi. Ya, referensi terkait dengan apa? Terkait dengan kinerja keuangan
Usaha mikro, kecil, dan menengah. Guys. Ya. Ini judulnya, ini nama penelitinya, gitu kan? Ini nama jurnalnya atau sumbernya. Ya. Ya. Ini linknya, ini abstraksinya. Bentar, ini nggak mau naik. Oh, oke. Ini satu ya. Lalu, bentar lagi. Ya. Kita copy lagi. Ya. Yang berikutnya, misalkan ini, pengaruh risiko bisnis dan literasi keuangan. Kenapa memilih ini? Karena masih ada kaitannya dengan literasi keuangan dan inklusi keuangan. Masih terkait ini. Dan sumbernya adalah dari jurnal. Sebentar, Journal of Management Science. Oke, ini. Ya. Ini kita copy. Ya kan? Ini sudah kita punya dua referensi. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu semua teman-teman tinggal direkap ya. Saya contohkan dua dulu ya, biar lebih cepat. Saya contohkan dua dulu. Ya. Maka nanti teman-teman Bapak Ibu semua tinggal rekap saja. Ya. Tinggal rekap dalam bentuk tabel. Ini nomor gitu kan ya. Judul, apa nama peneliti, nama peneliti dan sumber, gitu kan? Lalu ini tujuan penelitian, variabel yang diteliti, metode penelitian, hasil penelitian. Nah, misalkan nomor satu, ya, judulnya apa? Tinggal kita copy saja dari sini, judulnya, judul, nama, dan sumber kan yang diminta ini. Tinggal kita copy, masukkan ke sini. Ini judulnya, ini nama penelitinya, ini sumbernya, gitu kan? Oke, tujuannya apa? Belum. Tujuan penelitiannya apa? Tujuan penelitiannya adalah kita bisa lihat di abstraknya lagi di sini. Apa sih tujuan penelitiannya? Nah, ini. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah literasi keuangan. Nah, ini kita bisa copy nih. Untuk mengetahui apakah literasi keuangan, inklusi keuangan, dan sampai sini kita copy. Oke, saya atur dulu biar lebih lebar. Ini tujuannya ya sudah diketahui. Ya. Untuk mengetahui apakah literasi keuangan, inklusi keuangan, dan akses permodalan secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Maka apa variabelnya? Coba. Apa variabel yang diteliti oleh peneliti ini? Ada yang tahu? Apa variabelnya? Literasi, inklusi ke akses literasi keuangan dan inklusi Oke. keuangan.
Ah, oke, ini. Literasi keuangan dan inklusi keuangan. Oke, ada lagi variabelnya? Tepatnya akses permodalan. Akses permodalan. Ah, tuh kan gampang kan ya? Kita bisa ketahui, kita pelajari, oh dia meneliti ini loh. Meneliti berkaitan dengan literasi keuangan, inklusi keuangan, lalu akses permodalan, ya kan? Apalagi? Ini kan, kinerja keuangan kan ya? Nah, kinerja keuangan, jadi ada empat variabel. Empat variabel itu artinya empat masalah yang diteliti sama peneliti ini, Mbak Ayu Lestari ini. Ya. Empat masalah yang diteliti. Nah, metode apa sih yang digunakan? Kita cek lagi di sini. Metodenya apa yang digunakan oleh Mbak Ayu ini? Oh, ternyata menggunakan uji validitas, reliabilitas, dan regresi Waalaikumsalam. linear berganda. Oh, berarti ini ya, regresi linear berganda yang digunakan. Ya. Analisis, regresi linear berganda apa hasilnya? Hasilnya ini sudah ada nih. Nah, ini hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan. Nah, ini kita copy sampai sini misalkan ya. Contoh. Nah, itu yang satu, yang kedua dengan cara yang sama. Saya contohkan dua dulu ya. Judulnya apa? Nah, ini kita copy lagi sama ya, copy betul kan? Ini ya, apa tujuannya? Kita baca lagi di abstraksinya. Tujuannya apa sih? Bertujuan untuk menganalisis. Nah, ini menganalisis dan mendeskripsikan. Oke, panjang ya tuh, banyak dia. Tujuannya ini sampai 10 tuh tujuan penelitiannya. Nah, nggak apa kita kopikan. Ya, oke. Lalu apa variabelnya kalau gitu seperti ini? Apa variabelnya? Ada yang tahu? Resiko bisnis, Oke, literasi keuangan, oke. dan inklusi keuangan, Nah, kinerja keuangan, ah. keberlangsungan usaha. Oke, nah tuh kan langsung terbaca kan dengan jelas kan variabelnya, masalahnya. Hmm. Jadi kalau nanti teman-teman semua bingung apa namanya itu mencari variabel apa sih yang mau diteliti, ya tinggal ini saja dipelajari, ya. Tinggal dipilih mana variabel yang nanti akan teman-teman teliti. Kalau bingung belum punya judul, tinggal dipilih judul apa nih yang mau diteliti banyak. Ya judulnya tinggal diduplikasi, ya. Ya. Tinggal duplikasi, namun jangan lupa dimodifikasi. Jangan plak ketiplak duplikasinya. Harus ada modifikasi, harus ada apa namanya modifikasi. Ya. Nah, dari situ kita bisa pelajari nih. Sebentar, saya kecilkan dulu ya fontnya. Saya jadikan 10 misalkan. Ya, terlalu kecil ya, 11. Nah, nah, ini kita bisa pelajari nih. Ya. Ini 1, 2, 3, 4. 4 variabel. Ya. Ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5 variabel ya. Ini 5 variabel. Nah, apa yang membedakan di sini ya? Ini tujuan penelitiannya dia simpel nih, tidak sebanyak yang ini. Ini kan 5 variabel tapi menjelma menjadi 10 tujuan. Apa perbedaannya? Apakah berbeda metode atau apa yang jadi berbeda? Kita pelajari lagi di atas. Metodenya apa yang digunakan? Ya. Ini menggunakan ini ya.
Structural Equation Modeling atau SEM. Nah, tuh. Ya. Pantesan banyak variabelnya, apa namanya, tujuannya. Karena menggunakan SEM yang merupakan teknik lanjutan dari setelah regresi gitu. Nah, apa sih hasilnya? Kita baca di sini ya. Ya. Ini menunjukkan bahwa ini ada tadi ada 10 ya. Ini saya copy dulu apa sedikit ya. Misalkan sampai sini dulu ya. Karena ada yang kepotong nih. Misalkan sampai sini. Satunya kurang lewat. Nih. Nah, tuh. Nah, ini kita dari dua ini saja kita bisa melihat riset gap-nya ya. Perbedaan hasil penelitian ya. Dan juga metode yang digunakan. Ya, itu. Apa metodenya berbeda gitu kan ya. Yang pertama menggunakan regresi linear berganda, lalu yang kedua menggunakan structural equation modeling ya, atau SEM. Ini sudah dapat kita suatu gap atau riset gap ya. Kita dari sisi metode, dari sisi hasil apakah berbeda? Ada gapnya? Pasti berbeda ya, pasti ada berbedanya. Itu karena variabel yang diteliti sedikit berbeda walaupun ada keterkaitan terkait dengan literasi keuangan dan inklusi keuangan gitu. Nah, dengan model yang berbeda atau metode yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda dan tujuan juga yang berbeda gitu. Tujuannya banyak yang di 10. Kalau yang regresi kan lebih simpel ya ini. Nah, nah, oke. Nanti tinggal teman-teman lanjutkan ya. Ini baru 2 ya. Nanti tinggal lanjutkan saja. Kalian minimal kalau untuk di tugas akhir itu semakin banyak semakin baik ya. Minimal antara 6 sampai 10 artikel ya yang teman-teman refer nanti dalam mendukung penelitiannya. Usahakan yang ada keterkaitan dengan topiknya, semisal tadi ini ya. Ini ada literasi apa inklusi keuangan dan literasi keuangan dan inklusi keuangan serta kinerja keuangan. Maka yang lainnya pun juga harus ada keterkaitan ya. Ada literasinya, ada inklusi dan ada kinerja. Gitu. Jangan berbeda-beda ya. Berbeda-beda itu ya artikel satu berkaitan ini, nanti artikel yang kedua sama sekali nggak ada kaitannya dengan variabel yang teliti gitu ya. Maka yang bagus itu, yang relevan itu adalah ada salah satu atau salah dua variabel yang sama dengan peneliti sebelumnya. Gitu. Nanti yang ketiga, keempat, kelima juga dicari seperti itu ya. Ada kaitan dengan ini semua gitu. Walaupun tidak sama persis, tapi ada salah satu atau salah dua variabel yang sama. Nah, nah kalau sudah punya judul lebih enak ya. Tinggal dicari literatur yang sesuai dengan judulnya. Kalau belum punya judul juga enak juga ya. Dari sini kita bisa tentukan judul mana sih yang sekiranya sesuai dengan masalah yang kita sudah pelajari atau masalah fenomena yang sudah kita temukan gitu ya. Tinggal kita ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Ya. Pak, saya tertarik ini Pak, ini. Kayaknya bagus ini Pak. Nah, silakan diterapkan misalkan di Madiun ya. Nanti kan apa namanya studi kasusnya di mana? Di Madiun kah, di Ngawi kah, di Magetan kah? Ya, monggo gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman, monggo. Sebelum saya lanjutkan, ini jam berapa ini? Jam 7 ya. Saya simpan dulu ya. Bisa simpan nanti saya bagikan ke teman-teman barangkali untuk dipelajari atau ditambahkan silakan. Atau mau digunakan optimalkan sebagai tugas kelompoknya ya monggo. Oke, saya taruh di sini. Ya. Berarti itu teman-teman. Jadi mudah sekali nanti ya menemukan literatur, ya, menentukan topik,
ya, dan menemukan riset gap, ya, sangat mudah. Dengan cara apa? Dengan cara kita memanfaatkan aplikasi yang namanya Open Knowledge Map. Nah ini, nanti saya share aplikasi apa namanya linknya ya. Ini nanti saya share ke grup ya, untuk silakan teman-teman pelajari. Ya. Nah, selanjutnya apa? Ini kita sampai jam berapa nih? 8. Oh, 8 8 ya, coba. oke baik. Nah, ini contohnya tadi ya. Ini apa namanya? Kata kuncinya ya, atau tagline-nya. Bisa profitabilitas, green finance ya, behavioral finance, fintech dan banking performance. Ini contoh ya. Tinggal teman-teman mau meliti atau apa menggunakan kata kunci yang mana. Oke. Tadi apa namanya? Tadi sudah tadi ya ini ya. Kita tentukan disiplin ilmunya ya. Apakah base atau PubMed tadi kan ya, kita pilih yang best. Lalu ketika kata kunci itu kan, nah ini tahapan-tahapannya sudah dijelaskan ya. Tinggal teman-teman apa namanya terapkan, monggo nanti. Nanti juga ada videonya, nanti videonya saya share juga di YouTube. Sudah ada tutorial tutorial yang sudah kami siapkan. Nah ini tadi ya hasilnya ya. Ada banyak bubble yang bisa kita pilih. Ya. Semakin besar bubble-nya itu, semakin banyak referensi dalam bubble tersebut. Ya. Ini semakin besar lingkarannya semakin banyak artikel yang terkait. Nah, kalau teman-teman mencari referensi yang banyak ya, yang apa namanya, yang tidak ada kesulitan dalam mendukung penelitian teman-teman nanti cari yang paling besar gelembungnya, gitu. Tapi kalau teman-teman mencari novelty, gitu ya, kebaruan, cari yang paling jauh atau yang paling kecil gelembungnya, gitu ya. Yang paling kecil ini berarti masih banyak lagi ya, fenomena-fenomena yang bisa kita gali, yang bisa jadi bisa memunculkan sebuah novelty ya, yang paling jauh ini. Kalau sini sudah jenuh dia sudah banyak gitu. Tapi kalau untuk kita masih belajar, carilah yang paling banyak referensinya ya. Untuk kita pelajari seperti apa sih gitu ya. Fenomena yang ditulis atau yang diteliti oleh peneliti sebelumnya gitu ya. Bagaimana sih riset gap dari berbagai penelitian tersebut gitu kan. Bentar. Apa tuh? Gitu ya. Oke. Ini lalu apa lagi? Tadi ini ya sudah kita petakan tadi itu ya. Jadi kita bisa menemukan apa sih ya riset gap yang muncul. Tadi secara metodologi ya berbeda tuh. Yang satu apa namanya menggunakan regresi linear berganda, yang satu lagi menggunakan SEM ya. Variabelnya ya. Variabel juga ada perbedaan ya. Yang sama adalah literasi, inklusi dan kinerja. Itu yang sama. Ini yang saya maksudkan. Ya, ini. Ini kan literasi inklusi kinerja ya. Nah, ini juga sama nih literasi inklusi kinerja. Yang berbeda adalah peneliti pertama tidak meneliti berkaitan dengan risiko bisnis dan keberlangsungan usaha, ya. Sedangkan peneliti kedua tidak meneliti berkaitan dengan akses permodalan. Nah, Pak, saya tertarik dengan ini. Saya mau gabung semuanya. Ya bisa, silahkan. Berarti nanti kalau Bapak Ibu semua ingin meneliti dengan topik yang baru, misalkan ya, ini di copy semua nih, ini di copy, ya, ini di copy, saya contohkan di sini ya, apa namanya variabel, ini, risiko bisnis, literasi keuangan, gitu kan, keberlangsungan usaha, oke, lalu sini apa akses permodalan, wah, misal itu. Nah,
semisal Bapak Ibu semua tertarik ini, ya, menggabungkan dari kedua artikel ini, ya, dengan meneliti. Berarti tinggal dipilih saja mana sekiranya variabel yang bisa Bapak Ibu semua kerjakan. Ya, semisal dari sini, oh ternyata saya ingin meneliti, ya, semisal ya, semisal kita pilih, kita pilih literasi inklusi ini satu paket, gitu kan? Misalkan kita pilih ini literasi inklusi dan, dan apa? Misalkan akses atau keberlangsungan, ya, keberlangsungan usaha, keberlangsungan usaha serta kinerja. Nah, kalau kita pilih ini, berarti kan kita sudah berbeda nih. Ya. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan peliti pertama, ya. Peliti pertama ini, ya, ini akses permodalan, ya. Di sini apa nih? Di sini kita yang berbeda adalah keberlangsungan usaha. Nah, dengan peliti pertama tidak meneliti berkaitan dengan keberlangsungan usaha. Ya. Dengan peliti kedua, nah, dengan peliti kedua kita tidak meneliti berkaitan dengan apa? Risiko bisnis. Itu sudah berbeda. Ya. Maka kita bisa menemukan sebuah apa namanya itu eh, apa namanya riset gapnya, perbedaan dari topik atau variabel yang diteliti oleh peneliti sebelumnya. Nah, ini pembeda kita nih, ya. Novelty kita juga ini bisa, gitu. Tinggal kita rangkai gitu kan ya. Tinggal kita rangkai dari sini pengaruh, ya, atau analisis, ya. Ya. Pengaruh literasi, inklusi dan gitu kan. Dan nah, jadi judul terhadap kinerja keuangan di mana? Kinerja, kinerja keuangan apa? Misalkan kinerja keuangan UMKM di mana di Kota Madiun misalkan. Nah, oke, sudah jadi judul. Ya. Kalau belum punya judul, ya, bisa dicarikan atau dibuatkan, ya, dipilih dari artikel yang sudah kita kumpulkan. Tinggal kita combine, ya. Yang penting ada pembeda dari yang sudah diteliti. Ya. Jangan sampai sama persis, gitu. Pak, sama persis, Pak, nggak? Kalau sama persis berarti tinggal dipilih apa namanya itu eh, yang beda dari sisi metodenya. Nah, metodenya untuk diterapkan di tempat yang lain, gitu. Semisal kita ngambil judul ini, ya, ini kan sudah regresi, ya. Berarti perbedaannya apa? Perbedaannya kita bisa menggunakan SEM atau jalur, gitu ya. Agar apa? Agar berbeda dengan peneliti satu yang berbeda dari sisi apa? Metodenya. Kalau kita kesulitan menentukan topiknya, dah sambil topik ini saja, tapi beda di metodenya, itu boleh, silakan. Seperti itu teman-teman semua. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Monggo, sebelum saya lanjutkan. Tadi ya, untuk kelompoknya monggo ditentukan sendiri ya. 6 kelompok, satu kelompok 3 orang. Ya. Silakan teman-teman tarik topiknya. Jika belum ada, jika sudah ada, tinggal dilanjutkan saja. Ya. Dicari referensi dengan aplikasi ini sangat bermanfaat sekali. Gitu ya. Nah, kalau ini tadi ya, ini yang bukan jurnal gitu kan, kita filter, kita buang. Ya. Yang saya maksudkan ini tadi. Ya. Yang saya maksudkan. Tadi kan ada repository ya. Yang repository tidak kita gunakan. Yang kita gunakan adalah yang jurnal atau proceeding. Ya. Nah, ini repository nih. Repository jangan kita gunakan ya. Karena ini masih berupa skripsi. Ya. Yang kita gunakan adalah jurnal atau proceeding. Ini yang dimaksud dengan ini. Ya. Difilter. Ya. Yang bukan jurnal kita buang. Ya. Atau tidak bisa diakses gitu ya. Seperti itu. Ya.
Itu dalam seleksi ya, seleksi artikel yang nanti akan kita gunakan sebagai referensi. Oke, nah ini. Nah, nanti di apa namanya disintesis gitu kan ya. Nah, dari ini semua nanti PPB tinggal sintesis ya dari hasil ini ya, dari kedua ini. Dari kedua ini mereka menemukan apa sih gitu ya. Nanti disintesiskan ya. Oh, semisal dari sisi metode, oh peneliti pertama menggunakan, gitu kan ya, dengan judul tersebut menggunakan metode penelitian regresi berganda, ya, yang menghasilkan ini, ya. Peneliti kedua, ya, dengan judul ini menggunakan metode SEM, hasilnya ini, itu sintesis, ya, diringkas, ya, seperti itu. Hmm, ya, is. Ini tadi ya kita sebutkan dengan novelty, ya, novelty-nya. Nah, ini digabung gitu kan ya, digabung apa ada korelasinya ya. Misalkan dari profitabilitas ya, nilai perusahaan dan ukuran perusahaan apa yang kita perbarui atau kita tambah. Di sini menambahkan struktur modal sebagai novelty. Nah, kalau kita tadi contoh di sini adalah dengan membedanya adalah dari sisi keberlangsungan usaha. Nah, ini yang berbeda dengan peliti satu. Yang mana peneliti satu tidak meneliti itu, yang meneliti adalah akses permodalan. Dan berbeda juga dengan peneliti kedua, karena kita tidak meneliti berkaitan dengan risiko bisnis, gitu ya. Ini yang dimaksud. Ada pembeda yang menjadikan novelty, gitu ya. Novelty dari sisi apa? Dari sisi variabel, ya. Atau tadi ya, sama variabelnya, tapi yang berbeda adalah metode penelitiannya. Kita menggunakan SEM misalkan, atau menggunakan jalur dengan judul yang sama. Seperti itu ya. Nah, kalau di sini apa namanya contohnya ini pengaruh nilai perusahaan, struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas dari sini tadi. Ya, seperti itu. Eh, Lalu kita evaluasi, gitu kan ya. Evaluasi apakah ini bisa kita kerjakan, ya, ya, dan datanya bisa kita kumpulkan, gitu kan ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuan daripada peneliti. Gitu. Jangan sampai nanti teman-teman ingin yang apa namanya canggih ya judulnya atau apa keren judulnya tapi teman-teman tidak bisa mengerjakan. Ya sampai seperti itu ya. Carilah penelitian yang bisa teman-teman kerjakan ya. Dan disesuaikan karena nanti ada due date-nya kan ya. Ada tenggat waktunya. Kalau skripsi ya 6 bulan, 4 bulan ya relatifnya 4 bulan. Kalau ini nanti cuma beberapa minggu kan, nggak sampai 1 bulan. Gitu. Kita menghasilkan suatu eh, apa draft artikel seperti itu. Nah, nah, keterkaitannya ini ya, keterkaitannya tuh. Tadi yang sudah kita lanjutkan itu ada pemetaan dari sisi fenomena bisnis seperti apa ya. Kita cari dengan AI itu dengan aplikasi Open Knowledge Map gitu ya. Dan itu kita bisa menemukan identifikasi gapnya apa gitu ya. Lalu kita buat matriksnya dengan tabel-tabel tadi sehingga bisa menghasilkan sebuah novelty. Jadi mencari novelty tidak susah, teman-teman. Tidak susah. Ya. Nah, ini ya. Silakan Bapak Ibu semua tadi ya yang dua tadi silakan apa namanya dilengkapi minimal menjadi 6 artikel ya. Kalau mau melanjutkan itu, kalau ingin membuat yang baru silakan ya. Nanti tinggal buka aplikasinya ya. Lalu tentukan keywordnya apa yang mau dicari ya. Contohnya ini ya. Lalu tinggal dieksplorasi wilayahnya apa, lalu di download atau di copy ya di copy paste mau download juga silakan ya untuk menambah referensi dan dipetakan dibuat tabel gitu ya
di tabel, lalu silahkan tentukan topik yang nanti Bapak Ibu semua akan teliti. Apakah sama judulnya tapi harus berbeda metodenya, atau kombinasi dari variabel yang sudah diteliti sebelumnya. Seperti itu, ya. Itu tugasnya, ya. Nah, secara kelompok ini ya tugasnya ya. Secara kelompok tadi, yang enam kelompok tadi ya. Oke, ini ya. Sehingga ya Open Knowledge Map ini membantu ya teman-teman dalam apa? Dalam menentukan topik penelitian secara sistematis dan berbasis literatur terbaru, ya. Mengubah kebingungan menjadi penemuan yang inovatif. Ya. Seperti itu, teman-teman semua, ya, yang dapat kita sharingkan pada malam hari ini. Silakan jika ada pertanyaan. Pak, pangapunten mohon izin. Nggih, Bu Chandra, monggo. Berarti untuk tugasnya setelah kita menentukan 3 jurnal, kan terus Minimal. dipetakan minimal, nggih. Heeh. Habis itu kan dipetakan, nggih, Pak. Nggih, Sampai ke satu judul atau menemukan satu judul baru gitu, nggih, Pak, dari perpaduan variabel. ya, Setelah itu kita modifikasikan di wilayah kita sendiri gitu, Pak. betul. Terus dikembangkan jadi jurnal ngaten. Nggih, betul, Bu Chandra. Iya, Seperti Pak. itu. Berarti intinya buat milih dari aplikasi itu buat menentukan judul, setelah ketemu judul, Mm-mm. kita buat jurnal gitu nggih, Pak? Ya, buat Nggih, draft Pak. artikel. Ya, draft Draft artikel. artikel, nggih. Iya, draft Nggih, artikel. Pak. Secara Nggih, kelompok ngatur. ya, secara Nggih. kelompok. Mm-mm. Nah, nanti akan dipresentasikan apa di UAS nanti sebagai pengganti UAS. Jadi UASnya itu presentasi, ya, skala kelompok UASnya. Gitu nggih? Bisa dipahami ya. Yang lain bagaimana? Bisa dipahami yang lain? Pak Wahyu, Pak Selamat, Pak Joko? Enggak? Apakah ada pertanyaan sebelum kami tutup? Untuk penelitiannya Hah? itu di mana itu Pak? Apa di apa namanya misalnya di kantor gitu apa Boleh, atau gimana Pak itu? boleh Bapak. Mau di kantor boleh, ya. Mau di lingkungannya boleh. Monggo, tinggal disesuaikan Oh saja. gitu. Sesuaikan dengan yang bisa dijangkau dan diselesaikan. Oh Seperti itu Bapak. Boleh. gitu. Iya, iya, betul. Ah, ah. Ada lagi yang lain? Monggo. Oke, jika tidak ada, mohon izin on cam sejenak untuk kami ambil sesi dokumentasi. Oke. Kayaknya wajahnya serius semua ya. Oke. Sambil ya. Dengan aba-aba, take 1, 2, 3. Sebentar. Kita cek dulu apakah hasilnya bagus. Oke. Sudah Bapak Ibu semua. Ya. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Ya lebih kurangnya mohon maaf. Saya cukupkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Kasih Pak. istirahat. Saen ya.